Tiga pilar utama dalam wealth management yang pertama adalah wealth protection dan preservation. Ini bisa dipenuhi dengan produk-produk dari asuransi, ada juga produk-produk dari derivatif ya, itu hedge. Bisa juga kita untuk yang protection dan preservation ini berbagai upaya untuk melindungi kekayaan. Ini adalah yang sebenarnya yang utama. Pilar kedua itu wealth, growth, and accumulation. Di sini bagaimana setelah kekayaan tersebut diproteksi, dikembangkan agar tumbuh melalui tentunya instrumen-instrumen investasi yang aman dan menguntungkan. Dan pilar ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah bagaimana mendistribusikan aset tersebut. Ini adalah lebih kepada perencanaan setelah pensiun ya, termasuk retirement, termasuk bagaimana melakukan pengalihan aset dalam bentuk warisan. Kita bahas satu-satu untuk yang wealth protection dan preservation. Yang pertama sebenarnya adalah solusinya melalui insurance. Nah memang kalau kita lihat untuk insurance ini challenge terbesarnya adalah tingkat penetrasi yang masih sangat rendah. Karena insurance ini masih dianggap sebagai produk tersier. Terutama life insurance. Kalau general insurance saya rasa Bapak dan Ibu sudah lebih paham dan lebih teredukasi. Karena dari awal contoh membeli mobil, rumah, kita langsung lindungi itu dengan general insurance. Tapi tidak halnya dengan health insurance dan life insurance. Padahal kita tahu itu paling penting adalah dari sisi high net worth individual tersebut ataupun diri kita sendiri. Nah ini challenge daripada industri asuransi. Harusnya ini menjadi fokus utama, terutama di dalam protection tadi di pilar 1 ya, protection, dan juga nanti ada di pilar ketiga itu juga ada peran asuransi di sini. Dan yang kedua, bagaimana cara memproteksi melalui instrumen derivatif atau hedge. Di situ ada ini instrumen-instrumen di treasury ya. Ada future, forward, option, dan swap. Ini bagaimana kalau punya kewajiban di jangka panjang, kita bisa ataupun high net worth individual ini bisa melindungi, memastikan bahwa kewajiban itu bisa dipenuhi di jangka panjang. Hal terpenting juga di pilar 1 ini adalah trust, pengelolaan kekayaan. Jadi bagaimana pengelolaan kekayaan ini bisa dilakukan dengan baik pada saat masih hidup. Dia sudah memiliki instrumen trust ya, di sini kekayaannya dikelola, menyerahkan kekayaannya kepada trust dan bisa dikelola sendiri, bisa juga melalui pihak ketiga yang ditunjuk. Dan kalau di family dan revocable ini lebih kepada dikelola sendiri oleh nasabah ya, sehingga bisa berubah juga pengalihan daripada pengelolaan kekayaan ini kepada orang lain. Dan untuk irrevocable ini tidak dapat dialihkan. Jadi pengalihan kekayaan yang sudah kita tetapkan di depan pada saat masih hidup tentunya ini tidak bisa diganti atau dirubah. Ya, dan ini pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga untuk optimalisasi daripada pengelolaan kekayaan. Wealth protection ini juga memerlukan diversification atau diversifikasi. Karena kita tidak bisa menaruh aset dalam satu keranjang. Tidak mungkin kita taruh semua di saham atau semua di obligasi. Kita harus sesuaikan kebutuhan individual kita, atau kalau kita mengelola aset orang lain sebagai wealth manager, kita harus pikirkan juga tentang kebutuhan dari nasabah dan risk profile-nya. Yang paling penting adalah memperhatikan risk profile. Kita bisa taruh juga tadi saya bilang obligasi, stok atau unit link atau asuransi dan sebagainya. Termasuk juga barang-barang seni, itu juga merupakan salah satu cara diversifikasi. Emas juga cara diversifikasi, termasuk insurance. Dan juga bisa dilakukan diversifikasi berdasarkan geografi. Bisa dilakukan di global market, regional maupun di negara-negara yang berkembang dan sedang berkembang. Nah ini cara-cara untuk melindungi kekayaan. Dan yang ketiga itu juga bisa saja kita memanfaatkan investment program, yaitu salah satu caranya untuk mendapatkan, untuk warga negara asing untuk mendapatkan izin tinggal gitu misalnya. Dia melakukan itu dengan berinvestasi di dalam perusahaan lokal di industri tersebut atau menaruh uang di bank lokal. Itu adalah salah satu cara untuk mendapatkan izin tinggal untuk yang residence by investment program. Itu biasa terjadi Australia, Austria, Hong Kong, Switzerland, dan UK dan sebagainya. Sementara ada juga investment program yang bisa dimanfaatkan untuk mendapatkan kewarganegaraan. Bisa dengan cara yang sama, tadi menaruh kekayaan kita di bank
kemudian juga memanfaatkan investasi di perusahaan lokal. Nah, ini biasa terjadi di Austria, Ciprus, Malta, dan Moldova.